Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NF ya, berjumpa lagi dengan Kak Alfi ya. Kali ini Kak Alfi akan membahas TO18. Gimana TO-nya? Susah atau gampang? Gampang ya. Oke. Sekarang kita mulai ya dari soal nomor 21 ya. Oh ya, untuk sekarang Kak Alfi akan membahas soal PBM-nya ya, subset PBM. Oke ya, kita lihat nomor 21. Ini ada teks ya, teksnya lumayan panjang, ada 3 paragraf ya. Kita lihat bunyi soalnya. Nomor 21 bertanya tentang kalimat sumbang pada bacaan di atas adalah kalimat. Sudah ketemu jawabannya ya? Sudah tahu teorinya juga kan? Kalimat sumbang itu kalimat penjelas yang tidak menjelaskan ide pokok. Ya, itu ya. Kita lihat di sini pembahasannya. Oke ya, tadi sudah kalimat sumbang, kalimat penjelas yang tidak menjelaskan ide pokok ya. Kalimat sumbang dalam paragraf tersebut ya, dalam bacaan tersebut ada di kalimat 6. Oke ya, kita lihat nanti ya tahapan pencariannya itu, ide pokoknya apa. Terus kita lihat kalimat penjelasnya, mana yang tidak menjelaskan ide pokoknya. Kita lihat paragraf oke ya, yang di dalamnya mengandung kalimat 6 ya, paragraf 2 ya. Paragraf 2, kalimat pertama, sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Jadi ngomongin pentingnya sumber daya alam. Kalimat 4-nya sebagai penjelas, sebagai negara yang luas, Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar. Kalimat 5-nya, di beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya, baik yang berasal dari pertanian, perkebunan, maupun pertambangan. Terus kalimat terakhirnya, kalimat 6, inovasi teknologi, kemajuan peradaban, dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia ke zaman eksploitasi sumber daya alam, sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada 1 abad belakangan ini. Ya, coba kalian perhatikan ya, ide pokoknya itu ada di kalimat pertama, paragraf kedua, tentang pentingnya sumber daya alam. Sementara kalimat terakhir tidak menjelaskan ide pokoknya tersebut ya. Kalimat terakhirnya ya dikatakan di sini tentang faktor-faktor eksploitasi sumber daya alam. Itu ya penjelasannya, makanya jawabannya yang E ya, kalimat 6 tergolong kalimat sumbang. Oke ya. Berikutnya nomor 22 ya. Tadi kalimat sumbang, sekarang mencari kalimat tidak efektif ya pada teks di atas. Ini soal yang sering muncul ya di soal PBM. Oke ya. Oke, kita lihat ciri-ciri ketidakefektifan suatu kalimat ya, ada beberapa. Yang pertama, tidak jelas S dan P-nya. Apa S dan P itu? Subjek dan predikatnya. Oke ya. Bisa tidak ada subjek, bisa tidak ada predikat, atau tidak ada keduanya ya. Kadang juga masalah hubungan antara predikat dengan objeknya. Oke ya. Terus yang kedua, boros ya, atau tidak hemat ya. Terus yang ketiga, tidak logis, tidak masuk akal kalimatnya. Terus yang keempat, tidak cermat ya. Bisa masalah keambiguan, bisa juga masalah ketidaktepatan kata ya dalam kalimat. Terus yang kelima, tidak sejajar antara unsur-unsurnya. Nah, ciri ya ketidakefektifan ini harus dipahami betul ya ketika mengerjakan soal-soal kalimat efektif. Apa yang sering muncul? Yang sering muncul itu adalah masalah yang pertama, tidak jelas subjek dan predikat atau masalah struktur. Oke, kita perhatikan. Oke ya, kalimat yang tidak efektif ya dalam teks atau dalam bacaan tersebut adalah kalimat 5. Kita analisis sama-sama kalimat 5-nya ya. Di beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya, baik yang berasal dari pertanian, perkebunan, maupun pertambangan. Nah, kira-kira ada yang aneh dari kalimat ini? Ya, benar ya, ada beberapa catatan ya. Kalimat ini tidak memiliki subjek. Oke ya, tidak jelas subjeknya. Kalau kita analisis polanya itu,
KPK ya, keterangan dulu, predikat, terus keterangan lagi, nggak ada subjeknya. Ya, padahal tadi keberadaan subjek dan predikat itu adalah ciri ya dari kalimat yang efektif. Kita analisis di beberapa daerah di Indonesia itu sebagai keterangan ya, ciri keterangan jangan lupa diawali konjungsi atau diawali preposisi ya. Di sini ada preposisi di ya, ini menunjukkan keterangan tempat. Terus terkenal berpotensi menjadi predikat itu ya. Terus dengan hasil sumber daya alamnya baik yang berasal dari pertanian, perkebunan maupun pertambangan, ini juga sebagai keterangan. Jadi polanya KPK ya. Salah satu perbaikannya adalah ya dengan cara menghilangkan kata di begitu ya. Jadi beberapa daerah di Indonesia itu nantinya bakal sebagai subjek begitu ya ketika di-nya sudah dihilangkan. Ya, atau beberapa perbaikan yang lain ya. Itu ya nomor 22 ya. Nah, sekarang masuk ke nomor 23. Kalimat sumbang sudah, kalimat efektif sudah. Sekarang masuk ke masalah penulisan kata ya. Di sini penulisan gabungan kata, digabung atau dipisah. Kita sesuaikan dengan aturan di PUEBI, kita sesuaikan dengan KBBI juga ya. Ya, gabungan kata yang ditulis secara tidak tepat atau salah adalah kata seringkali ya. Jadi dalam aturannya seringkali itu dipisah, sering spasi kali seperti itu. Itu ya. Sumber daya benar ya dipisah, abiotik benar ya digabung, A-nya ya. Non hayati juga benar digabung, tapi hati-hati non ketika bertemu dengan huruf kapital, contohnya non PNS itu pakai strip ya. Tapi kalau non hayati, non fiksi itu digabung, dirangkai ya. Terus sepertiga itu juga sama digabung ya. Oke ya, itu nomor 23 ya terkait dengan gabungan kata ya. Jadi memang ada bentuk-bentuk terikat ya yang ketika bertemu dengan kata yang lain itu dirangkai. Atau ketika bertemu dengan kata lain yang diawali huruf besar itu menggunakan tanda strip. Oke ya, sudah sering ya mendapatkan soal-soal terkait dengan gabungan kata ya. Terus nomor berikutnya 24 ya. Gejala pemborosan kata terdapat pada kalimat. Ini masalah ketidak efektifan juga ya. Ciri yang kedua ya, masalah kehematan ya. Kita lihat ya dari sisi teorinya bahwasanya gejala ketidakhematan itu kan banyak ya. Salah satunya adalah masalah adanya kata yang bersinonim atau istilahnya tautologi ya. Contohnya misalnya, nah itu contohnya misalnya itu tautologi ya, ada kata yang bersinonim di situ. Atau contoh yang lain, dia hanya sendiri saja, ada hanya, ada saja, itu boros juga sama ya. Nah di sini jawabannya adalah kalimat 7 ya. Dijelaskan di sini adanya sinonim yaitu penggunaan sangat dan sekali ya, di mana ada di bagian akhir ya dari kalimatnya. Ada sangat, ada sekali itu ya. Pemborosan ya. Wajahmu amat sangat cantik sekali banget. Nah, itu berlebihan jelas ya. Jadi pilih salah satu. Wajahnya sangat cantik atau wajahnya cantik sekali ya, atau contoh-contoh yang lain ya. Itu ya terkait dengan gejala pemborosan kata ya. Jadi jawabannya C ya, kalimat 7 ya. Nomor 25 ya, kalimat 8 ya, dalam teks tergolong kalimat yang tidak baku. Perbaikannya dapat dilakukan dengan cara ya. Nah, analisis kalimat baku tidak baku itu bisa masalah ejaannya ya, huruf kata tanda baca, atau bisa juga masalah keefektifannya, masalah struktur misalnya ya, atau masalah yang lainnya. Ya, kita lihat di sini. Ya. Perbaikan kalimat 8 ya. Kalimat 8 itu bunyinya sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia ya. Kita perhatikan di sini masalah struktur ya. Jadi masalah penggunaan yang ya. Oke ya, jadi kalimat 8 ini tidak memiliki predikat. Kalau kita perhatikan, kita analisis fungsinya. Negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia, ini semuanya adalah subjek
subjek. Oke ya, negara sampai dengan kawasan Timur Tengah ini subjek, inti subjeknya ya. Yang sampai dengan dunia ini keterangan subjek. Ya, jadi semuanya bagian dari subjek, tidak ada predikatnya. Padahal kalimat baku, kalimat efektif itu subjek predikatnya harus jelas ya. Nah, salah satu perbaikannya adalah dengan menghilangkan yang, itu ya. Nah, yang di sini dihapus. Ini sesuai dengan jawaban pilihan yang C. Ya, jadi jawabannya yang C, menghilangkan kata yang sebelum kata memiliki ya. Nah, tapi jangan kemudian kalian simpulkan ya, dalam suatu kalimat ada yangnya pasti salah. Jangan ya. Jadi yang boleh ada dalam kalimat selama subjek predikatnya jelas. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu nomor 25 ya. Nomor 26 sekarang. Teks baru ya, teks 4 ya. Satu paragraf ya. Ada beberapa nomor di sini, beberapa kata yang dicetak tebal seperti biasa ya. Kita diminta untuk memperbaiki ya, atau memilih pilihan yang A, tidak perlu perbaikan. Kita lihat dari nomor 26 dulu ya. Ya, nomor 26 kalimatnya, konsep perdamaian melalui kekuatan mendukung penggunaan cara apapun yang diperlukan. Yang dicetak tebal diberi nomor itu kata apapun. Ya, pertanyaannya di sini, apapun itu nulisnya bagaimana? Penulisan katanya seperti apa? Apakah digabung atau dipisah ya? Masih ingat ya tentang aturan penulisan partikel pun? Ya, ada 2 poin di sini ya. Partikel pun itu digabung ya kalau bagian dari konjungsi, walaupun, ataupun, meskipun gitu ya. Partikel pun dipisah kalau bermakna juga atau saja. Nah, apapun di sini bermakna saja ya, makanya dipisah gitu ya. Dia bukan bagian dari konjungsi. Bisa dipahami ya. Jadi jawabannya yang A, tidak perlu perbaikan ya. Itu nomor 26 ya. Nah, sekarang masuk ke nomor 27 ya, masih dengan model teks yang keempat tadi ya. Oke ya. Kalimatnya, pendekatan ini melahirkan model kekerasan kriminal dan mengandalkan pencegahan melalui intimidasi untuk mengurangi perilaku kekerasan dan mendukung pengembangan teknologi ya. Apakah kata perilaku dalam kalimat ini sudah benar ya, baik dari sisi penulisan maupun dari sisi penggunaan? Kita lihat, kata perilaku sudah baku ya, sesuai dengan KBBI ya, ada E-nya ya. Beberapa orang menulisnya tanpa E, perilaku, itu salah ya. Jadi ada E-nya, perilaku, seperti itu. Dan sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi pilihan kata perilaku dalam kalimat ini sudah tepat. Diksinya sudah tepat. Ya, tidak usah diganti oleh kata-kata yang lain di pilihan yang lain. Ya, jadi jawabannya yang A, tidak perlu perbaikan. Bisa ya, nomor 27 ya. Nomor 28 ya, masih ya, mengacu teks 4 tadi. Oke ya, kalimatnya, pendekatan ini melahirkan model kekerasan kriminal dan mengandalkan pencegahan melalui intimidasi untuk mengurangi perilaku kekerasan dan mendukung pengembangan teknologi. Kalimat yang sama dengan kalimat nomor sebelumnya ya. Sementara di sini yang dicetak tebalnya itu pengembangan teknologi. Apakah sudah benar? Seperti itu. Sesuai dengan konteksnya ya. Ya, di sini penjelasannya, gabungan kata pengembangan teknologi sudah tepat ya. Penulisan kata pengembangan mengandung makna proses mengembangkan ya. Makna ini sesuai ya dengan konteks ya kalimatnya. Jangan diubah dengan kata-kata yang lain ya. Jadi pengembangan itu proses mengembangkan, perkembangan itu perihal berkembang. Kalau kita ubah ya menjadi perkembangan, maknanya jadi berubah ya, jadi nggak sesuai dengan konteks kalimatnya. Itu ya, nomor 28. Jadi sudah tepat, tidak perlu diperbaiki.
Berikutnya nomor 29 ya. Kita lihat kalimatnya. Tindakan tersebut dijalankan oleh polisi atau militer dan sistem pengadilan kriminal, tetapi pada tingkat yang ekstrim jika negara dirasa tidak efektif. Kelompok-kelompok yang peduli akan turut campur tangan. Oke ya. Yang dicetak tebal diberi nomor itu pada tingkat yang ekstrim. Apakah benar penulisan padanya? Apakah benar penulisan ekstrimnya? Itu ya. Kita lihat penjelasannya. Penggunaan pada sudah tepat ya dalam KBBI. Pada itu salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan posisi, itu ya. Terus sementara itu penulisan ekstrim ya tidak tepat ya. Jadi yang bakunya, yang benarnya itu adalah ekstrem ya. Makanya jawabannya yang D ya, dodol, pada tingkat yang ekstrem. Oke ya. Itu nomor 29 ya. Berikutnya nomor 30 ya. Oke ya, kita lihat kalimatnya. Tindakan tersebut dijalankan oleh polisi atau militer dan sistem pengadilan kriminal, tetapi pada tingkat yang ekstrim jika negara dirasa tidak efektif. Kelompok-kelompok yang peduli akan turut campur tangan. Yang dicetak tebal yaitu kata dirasa ya. Kita lihat apakah dirasa di situ sudah tepat ya penggunaannya, penulisannya. Kita lihat penjelasannya. Kata dirasa ya dalam kalimat tersebut seharusnya diubah menjadi kata dirasakan. Mengapa? Ya secara morfologis tidak ada bentuk kata dirasa. Ya jadi dirasa itu bukan berasal dari kata merasa. Ya, yang dalam hal ini merupakan kata kerja intransitif ya. Tidak mungkin ya ada kalimat misalnya dia merasa bersalah. Kemudian kita pasifkan bersalah dirasa dia. Nggak mungkin ya ada kalimat seperti itu. Nah yang ada ya adalah kata dirasakan ya. Yang berasal dari kata merasakan yang merupakan kata kerja transitif ya. Makanya kata yang tepat ya untuk mengganti ya kata dirasa dalam kalimat ini adalah kata dirasakan. Itu ya. Bisa dipahami ya nomor 30 ya. Oke, berikutnya panjang ya, teks 5 ya. Masuk ke nomor 31 ya, menanyakan tentang topik yang dibicarakan pada bacaan di atas adalah ya. Ada beberapa pilihan di sini ya. Kita tahu topik itu kan pokok pembicaraan dalam suatu bacaan ya, atau hal yang dibicarakan dalam suatu bacaan. Topik bacaan di atas adalah ya, kalau kita analisis ya paragraf-paragrafnya ini dominan ngomongin apa ya, dominan membicarakan apa, yakni membicarakan 3 hal penting untuk mewujudkan sekolah sadar lingkungan. Ini sesuai dengan pilihan yang C ya. Topik ini ya, pilihan yang C ini sesuai dengan yang dibicarakan di paragraf 1, 2, 3, 4 bacaan tersebut. Ya kita lihat paragraf-paragrafnya ya. Paragraf 1, bersekolah sesungguhnya adalah proses pembelajaran menjadi manusia seutuhnya yang beradab dan berbudaya. Manusia sejatinya berguna dan bermakna bagi manusia lainnya, sehingga sekolah merupakan salah satu sarana efektif untuk membangun karakter generasi muda yang sadar lingkungan. Sekolah yang sadar bahwa kebutuhan memelihara lingkungan ialah upaya baik demi masa depan. Jadi kalimat terakhir di sini merupakan gagasan ya dari paragraf ini. Gagasan pokok ya dari paragraf ini terkait tentang sekolah itu yang sadar ya bahwa kebutuhan memelihara lingkungan ialah upaya yang baik. Ya, jadi pentingnya sadar lingkungan ya dari pihak sekolah. Paragraf 2-nya, untuk mewujudkan sekolah sadar lingkungan, setidaknya diperlukan perhatian terhadap inisiatif, pelembagaan, dan partisipasi. Kalimat berikutnya, pertama, inisiatif dari semua warga. Sekolah perlu ditumbuhkan demi terciptanya budaya sekolah yang sadar lingkungan. Nah, kalimat berikutnya itu menjelaskan tentang inisiatif yang ada di kalimat kedua. Ya, berarti ini ide pokoknya ya dari paragraf ini. Oke ya.
Terus paragraf 3, ya kalau tadi inisiatif, ini menjelaskan poin yang keduanya nih. Ya, terkait dengan pelembagaan ya di kalimat pertama. Kedua, pelembagaan dapat dilakukan dengan menempatkan sekolah sebagai ajang kerjasama antar personal di sekolah untuk mewujudkan budaya sekolah dan seterusnya. Ini ngomongin pelembagaan. Kalimat berikutnya menjelaskan ya kalimat pertama. Jangan lupa ciri kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas ya. Paragraf yang keempat, ketiga, partisipasi seluruh entitas sekolah. Nah, kalimat berikutnya itu menjelaskan tentang partisipasi seluruh entitas sekolah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalimat ini sebagai ide pokoknya. Tuh ya. Nah, kemudian digabung ya. Maka topiknya adalah 3 hal penting untuk mewujudkan sekolah sadar lingkungan. Yang tadi ya, inisiatif, apalagi pelembagaan sama partisipasi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi topik bacaan berarti sama dengan gabungan ya, ide pokok dari paragraf-paragraf yang ada. Ya, kita masuk ke nomor 32 ya. Pertanyaannya, yang tergolong kalimat tidak baku pada teks di atas adalah kalimat ya. Kita lihat ya. Jawabannya itu kalimat 3 dan 6. Kita cek ya, kita analisis mengapa kalimat 3 dan 6 itu tidak baku ya. Ya, kita baca dulu kalimat 3-nya. Sekolah yang sadar bahwa kebutuhan memelihara lingkungan ialah upaya baik demi masa depan. Oke ya, kalimat 3 ini tidak memiliki predikat ya. Jadi sekolah sampai dengan masa depan itu semuanya subjek. Nah, bagaimana perbaikannya? Kita lihat di sini, kata yangnya dihapus. Oke ya, kata yangnya dihapus, kemudian sadar diubah menjadi kata menyadari. Jadi nanti sekolah itu subjek, menyadari predikat bahwa sampai dengan titik itu objek yang diperluas ya. Penandanya adalah bahwa ya, konjungsi penjelasan. Itu untuk kalimat 3 ya. Jadi perbaikan struktur. Terus kalimat 6-nya, inisiatif yang dibarengi komitmen bisa menjadi kunci keberhasilan untuk menumbuhkan budaya sadar lingkungan ya. Dari struktur tidak ada masalah ya, subjek predikatnya jelas. Tapi kita lihat ke bagian akhir ya dari kalimat ini. Ya, penggunaan kata sadar. Ya, sadar di sini seharusnya diubah menjadi kesadaran ya. Jadi kesadaran lingkungan ya, atau sadar di sini ditambahkan kata akan ya. Jadi alternatifnya bisa diubah jadi kata kesadaran ya, atau diubah menjadi sadar akan, ditambahkan kata akan ya. Itu ya perbaikan nomor kalimat 6. Oke. Jadi pilih salah satu saja ya. Terus kita nyambung ke nomor 33 ya. Bentukan kata yang salah digunakan pada kalimat ya. Bentukan kata ya, atau kata berimbuhan ya. Jawabannya kalimat 11, kita lihat kalimat 11. Pelembagaan upaya menumbuhkan kesadaran lingkungan menjadi hal yang penting karena menjalankan serta mengkampanyekan program lingkungan sehat. Kelihatan ya salahnya di mana, yaitu kata mengkampanyekan. Ya harusnya apa? Mengampanyekan. Jadi K-nya mengalami peluluhan. Ingat, KTSP ya, huruf K, huruf T, huruf S, huruf P, luluh ketika bertemu awalan me. Me tambah kupas, mengupas, me tambah tulis, menulis, me tambah sapu, menyapu, me tambah pakai, memakai. Ya, contohnya di sini me ditambah kampanye, jadi mengampanyekan ya. Itu ya penjelasan untuk nomor 33 ya. Jadi masalah penulisan bentukan kata. Jadi jawabannya yang B ya, Bogor. 34, ketidaklengkapan struktur. Tidak ada subjek atau tidak ada predikat atau hubungan itu ya, predikat dengan objeknya ya. Atau masalah struktur di dalam anak kalimat. Didapati pada kalimat, oke jawabannya 12 dan 14. Kita lihat.
Kalimat 12, misalnya pengelolaan sampah, manajemen sampah, budaya hemat energi, kesehatan dan keselamatan kerja di sekolah, instalasi pengolahan air limbah, IPAL ya, walaupun dalam skala kecil, pemilahan sampah organik dan anorganik atau pembuatan resapan biopori. Kelihatan salahnya ya, ini berupa perincian ya saja begitu, tidak ada subjek, tidak ada predikat ya. Jadi berupa contoh ya, misalnya ya dan seterusnya. Nggak jelas ya SP-nya yang mana. Oke. Terus kalimat 14, ketiga, partisipasi seluruh entitas sekolah sama ya. Tidak jelas ya subjek dan predikatnya. Ingat kalimat efektif, kalimat baku itu subjek predikatnya harus jelas. Ini ya, kalimat 12 dan 14 tidak memiliki kejelasan subjek dan predikat. Nomor 35, simpulan isi paragraf kedua adalah ya. Kita tahu ya simpulan itu ya harus mewakili ya keseluruhan dari kalimat yang ada ya dalam paragraf kedua ya. Nah, pilihan ini terdapat pada kalimat 2 ya paragraf tersebut. Kita lihat paragrafnya ya. Ini sudah dibahas di awal tadi ya ketika membahas topik sebetulnya. Untuk mewujudkan sekolah sadar lingkungan, setidaknya diperlukan perhatian terhadap inisiatif, pelembagaan, dan partisipasi. Pertama, ya kalimat keduanya ya, inisiatif dari semua warga sekolah perlu ditumbuhkan demi terciptanya budaya sekolah yang sadar lingkungan. Nah, kalimat selanjutnya, kalimat 3, 4, ya, 5 itu membahas kalimat kedua ya terkait dengan inisiatif ya. Ini menunjukkan ya simpulannya itu adalah yang B ya, sadar akan lingkungan sekolah akan lebih diperhatikan jika dilakukan atas inisiatif ya manusia secara kolektif ya. Oke, kita masuk ke teks berikutnya ya, teks 6 ya. Kita lihat di sini ada beberapa yang dicetak tebal ya. Oke, soal 36, 37, 38, 39, 40. Ya, ini teks terakhir ya. Kita lihat nomor 36 ya, kalimatnya seperti apa. Kebinekaan yang ada pada diri bangsa Indonesia merupakan potensi sekaligus tantangan. Bangsa Indonesia dalam kalimat ini salah ya. Seharusnya bangsa B-nya kecil. Jadi yang kapital itu nama bangsanya, bukan kata bangsa. Itu ya. Berlaku juga untuk nama negara, negara Indonesia, negara N-nya kecil, Indonesia I-nya besar, nama suku ya, suku Sunda, Sunda S-nya besar, suku S-nya kecil, atau nama bahasa, bahasa Indonesia I-nya besar, bahasa B-nya kecil. Itu ya. Jadi jawabannya yang B ya, bangsa Indonesia, B-nya kecil. Masuk ke nomor 37 ya. Kalimatnya, sebagai potensi, kebinekaan telah terbukti secara nyata dapat menjadi perekat atau patri bagi bangsa Indonesia sejak tumbuhnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kata kebinekaan di sini apakah baku ya? Nah, ternyata dalam KBBI kata bakunya itu kebinekaan tanpa menggunakan H. Itu ya, jadi jawabannya yang C. Oke. Yang artinya keberagaman. Oke ya. 38 ya. Kita lihat di sini kalimatnya, kebinekaan juga sebagai sifat nyata bangsa Indonesia yang sering kita banggakan namun sekaligus kita prihatinkan. Oke ya. Kita lihat pembahasannya, kalimat ini tidak berpredikat ya. Jadi kebinekaan juga itu subjek, sebagai sampai dengan titik itu keterangan ya. Salah satu perbaikannya adalah mengganti sebagai dengan kata adalah. Kita tahu ya bedanya sebagai dan adalah. Sebagai itu preposisi penanda fungsi keterangan, adalah itu kopula ya, berfungsi sebagai predikat ya, menghubungkan subjek dengan pelengkap. Itu nomor 38. 39 kalimatnya, hal ini terjadi oleh karena mengatur masyarakat yang heterogen lebih sulit jika dibanding dengan masyarakat homogen. Oke ya. Kita lihat di sini. Nah, kata oleh karena dalam kalimat tersebut salah ya, keliru ya. Kata tersebut seharusnya diganti dengan kata karena. Apa bedanya? Kita tahu ya, oleh karena itu adalah konjungsi antar kalimat. Fungsinya memadukan kalimat dengan kalimat. Letaknya biasanya di awal kalimat, diikuti oleh koma.
Nah, sementara kata karena itu konjungsi intra kalimat, fungsinya memadukan klausa dengan klausa. Itu ya. Nah, di sini yang benar adalah yang E ya, kata karena. Oke, yang terakhir nomor 40 ya kalimatnya. Hal ini terjadi oleh karena mengatur masyarakat yang heterogen lebih sulit ya jika dibanding dengan masyarakat homogen. Kita lihat di sini penjelasannya. Dalam kalimat ini kata dibanding tidak tepat ya. Kata tersebut seharusnya diganti dengan kata dibandingkan. Mengapa? Karena setelahnya ada kata dengan. Ingat ya, dibandingkan dengan itu adalah verba berpreposisi ya, atau kata kerja berpartikel. Jadi sudah satu paket. Dibandingkan itu pasangannya adalah dengan. Oke ya, sahabat NF ya, demikian pembahasan TO 18. Semoga bermanfaat. Oke ya, sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.